Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Alima Mudrika dengan NIM 24093081100002 dari kelas manajemen 242A. Di sini, saya akan menjelaskan materi mengenai pengambilan keputusan yang etis dengan mata kuliah Etika Bisnis dengan dosen pengampu Pak Adi SEMM. Pengambilan keputusan yang etis, langkah-langkah dan prinsip-prinsip. Pengambilan keputusan yang etis adalah proses untuk mempertimbangkan nilai-nilai moral dan prinsip-prinsip etika dalam membuat keputusan. Berikut adalah langkah-langkah dan prinsip-prinsip yang perlu diikuti. Nah, langkah-langkah pengambilan keputusan yang etis. Yang pertama yaitu identifikasi masalah. Kenali isu masalah atau isu yang perlu dipecahkan. Kemudian yang kedua, mengumpulkan informasi yang relevan tentang masalah tersebut. Kemudian, menentukan nilai-nilai dan prinsip-prinsip etika. Tentukan nilai-nilai dan prinsip-prinsip etika yang relevan dengan masalah tersebut. Kemudian, menganalisis alternatif. Analisis alternatif ini untuk keputusan yang mungkin dan dampaknya terhadap nilai-nilai dan prinsip-prinsip etika. Kemudian yang kelima yaitu pilih keputusan. Nah, dalam memilih keputusan yang paling etis dan sesuai dengan nilai-nilai dalam prinsip-prinsip etika. Kemudian yang keenam yaitu evaluasi keputusan. Evaluasi keputusan ini yang telah diambil dan dipastikan bahwa keputusan tersebut tidak memiliki dampak negatif yang tidak diinginkan. Kemudian prinsip-prinsip etika. Yang pertama itu keadilan, memastikan bahwa keputusan tersebut adil dan tidak memihak pada satu pihak. Kemudian yang kedua yaitu kehormatan. Pastikan bahwa keputusan tersebut tidak melanggar kehormatan atau martabat individu atau kelompok. Kemudian yang ketiga itu kerahasiaan. Memastikan bahwa keputusan tersebut tidak melanggar kerahasiaan atau privasi individu ataupun kelompok. Kemudian yang keempat itu adalah tanggung jawab. Memastikan bahwa keputusan tersebut tidak melanggar tanggung jawab atau kewajiban atau individu maupun kelompok. Kemudian yang kelima itu kemanusiaan. Memastikan bahwa keputusan tersebut tidak melanggar kemanusiaan atau hak asasi manusia individu atau kelompok. Kemudian contoh pengambilan keputusan yang etis. Pertama yaitu kasus penipuan. Seorang karyawan menemukan bahwa rekan kerjanya melakukan penipuan terhadap perusahaan. Karyawan tersebut harus memutuskan apakah akan melaporkan rekan kerjanya atau tidak. Dan yaitu yang kedua, kasus kecelakaan kerja. Seorang pekerja mengalami kecelakaan kerja dan tidak dapat bekerja lagi. Perusahaan harus memutuskan apakah memberikan kompensasi kepada pekerja tersebut atau tidak. Kemudian, manfaat pengambilan keputusan yang etis. Pertama yaitu meningkatkan kepercayaan. Pengambilan keputusan yang etis ini dapat meningkatkan kepercayaan stakeholders terhadap organisasi. Kemudian yang kedua, meningkatkan reputasi. Pengambilan keputusan yang etis dapat meningkatkan reputasi terhadap organisasi. Kemudian yang ketiga yaitu mengurangi risiko. Pengambilan keputusan yang etis dapat mengurangi risiko hukum dan finansial. Dan yang keempat itu meningkatkan kinerja. Pengambilan keputusan yang etis dapat meningkatkan kinerja organisasi. Baik, kesimpulannya yaitu pengambilan keputusan yang etis melibatkan proses untuk mempertimbangkan nilai-nilai moral dan prinsip-prinsip etika dalam membuat keputusan. Kemudian langkah-langkah yang perlu diambil adalah pertama itu identifikasi masalah, kemudian mengumpulkan informasi, kemudian menentukan nilai-nilai dan prinsip-prinsip etika. 4 yaitu analisis alternatif, kemudian keputusan dan evaluasi keputusan. Nah, dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip etika seperti keadilan, kehormatan, kerahasiaan, tanggung jawab, dan kemanusiaan, kita dapat membuat keputusan yang etis dan sesuai dengan nilai-nilai yang moral. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.